selamat pagi. Nah, pada hari ini kita ketemu lagi dalam pelajaran agama Katolik. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita awali dengan doa terlebih dahulu. Nah, saya akan memimpinnya. Kamu bisa membuat tanda kemenangan kita atau tanda salib di rumah bersama-sama dengan saya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, syukur dan terima kasih karena Engkau masih menyertai kami hingga saat ini. Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami. Pada hari ini ya Bapa, kami akan belajar. Berkatilah kami agar kami bisa belajar dengan baik, bisa memahami materi yang akan diberikan pada hari ini. Tak lupa ya Bapa, kami berdoa bagi keluarga kami. Berikanlah mereka selalu kesehatan. Kami berdoa bagi teman-teman kami yang sekarang ini sedang sakit. Sudilah Engkau selalu menjamah mereka dan menyembuhkan mereka dari segala penyakit. Semua doa ini ya Bapa, kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, kemarin itu kita sudah belajar tentang panggilan hidup berkeluarga. Nah, di sana kita bahas bagaimana suami atau seorang ayah itu mempunyai tanggung jawab apa, kemudian istri mempunyai tanggung jawab apa, dan di sana juga dikatakan seorang anak itu juga mempunyai tanggung jawab apa. Nah, kemudian di sana dibahas, kalau kalian masih ingat, cara berkomunikasi dengan baik. Nah, kemudian rintangan-rintangan dalam komunikasi dan lain sebagainya. Nanti bisa kalian baca-baca lagi materi yang kemarin. Nah, untuk selanjutnya kali ini kita akan belajar tentang perkawinan dalam tradisi Katolik. Nah, yang pertama itu adalah makna perkawinan. Apa sih makna perkawinan? Nah, ini adalah yang pertama, makna perkawinan menurut Perundang-undangan nomor 1 tahun 1974. Nah, ini artinya perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tujuan dari perkawinan apa? Yaitu tuh dilihat, ada kan tulisannya dikatakan bahwa di situ membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, setiap keluarga pasti ingin bahagia. Nggak mungkin di dalam keluarga ada yang ingin keluarganya itu berantakan. Nggak ada. Pasti pengen keluarga kita itu adalah hidupnya bahagia. Nah, kemudian yang kedua selanjutnya itu adalah gambar mengenai simbol-simbol perkawinan. Dalam gereja Katolik itu ada 3 simbol perkawinan. Yang pertama kalian bisa lihat itu adalah gambar bahtera atau kapal. Nah, jadi simbol perkawinan yang pertama dalam gereja Katolik itu adalah bahtera atau kapal. Makna gambar bahtera adalah pernikahan yang dinahkodai oleh sang suami. Jadi nahkodanya itu suami. Nah, yang nyopirin itu adalah suami. Dan didampingi seorang partner. Nah, didampingi seorang teman. Itu adalah seorang istri, temannya nahkoda itu adalah istri. Nah, jadi antara nahkoda sang suami tadi dan istri harus bisa bekerja sama dengan baik. Agar apa? Agar kapal atau bahtera yang ditumpangi itu bisa berlayar ke tempat tujuan yang akan dituju dengan baik dan selamat. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah cincin. Nah, tidak heran bahwa di dalam gereja Katolik kalau orang sudah menikah itu biasanya akan menggunakan cincin. Nah, biasanya cincin itu dikenakan di bagian sebelah kanan. Sebelum dikenakan itu biasanya cincin itu diberkati terlebih dahulu. Nah, ini saya juga ada cincin. Ini adalah cincin pernikahan saya. Nah, cincin pernikahan saya ini dulunya sebelum dipakai itu juga diberkati oleh pastor. Nah, cincin sendiri itu mempunyai makna dalam perkawinan adalah
tanda cinta dan kesetiaan. Jadi makna yang pertama itu adalah tanda cinta dan kesetiaan, kemudian tanda ikatan, dan kemudian cinta yang tak terputuskan. Nah, kalian bisa lihat sendiri tak terputuskan bahwa cincin ini adalah melingkar, tidak terputuskan. Nah, diharapkan cinta kita seperti itu, melingkar, tak terputuskan. Nah, itu adalah makna dari sebuah cincin. Kemudian selanjutnya, simbol yang ketiga itu adalah burung merpati. Nah, kamu bisa lihat, coba dilihat dulu itu, burung merpati. Burung merpati sendiri itu mempunyai simbol kesetiaan dan tidak ada ingkar janji pada pasangannya. Nah, jadi burung merpati ini digambarkan sebagai simbol kesetiaan. Kita diharapkan setelah berkeluarga bisa hidup setia terhadap pasangan kita. Nah, itu yang diharapkan. Mengapa simbolnya merpati? Burung merpati itu setia. Nah, itu ya. Nah, kemudian ini dalam gereja Katolik itu ada yang namanya sifat-sifat hakiki perkawinan. Itu terdapat dalam kanon atau kitab hukum kanonik. Nah, apa saja sifat-sifatnya? Itu ada 2, kalian lihat. Yang pertama itu adalah monogami. Nah, yang kedua itu adalah tak terputuskan tak terputuskan atau tak terceraikan. Nah, monogami artinya perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Jadi dikatakan monogami karena apa? Mono itu satu. Nah, tunggal. Jadi antara satu pria dan satu wanita kemudian menikah, itu perkawinannya disebut perkawinan yang monogami. Tapi kalau seandainya perkawinan kemudian satu wanita dan 2 pria, atau sebaliknya 2 wanita dan 1 pria, itu perkawinan tidak disebut monogami lagi. Nah, itu ya. Nah, yang kedua adalah tak terputuskan atau tak terceraikan. Jadi mempunyai arti bahwa ikatan perkawinan Katolik itu berlaku seumur hidup. Nah, jadi ketika kita sudah memutuskan untuk menikah, perkawinan itu akan berlangsung seumur hidup dan tidak dapat diceraikan. Nah, kemudian siapa yang dapat menceraikan? Yang dapat menceraikan adalah Tuhan. Kalau manusia sendiri yang menceraikan tidak bisa. Itu adalah sifat dari perkawinan. Nah, itu ya, tak terceraikan atau seumur hidup. Nah, kemudian salah satu dokumen gereja Katolik yang mengajarkan tentang keluarga sebagai gereja domestika yaitu adalah dokumennya Familiaris Consortio. Nah, di situ adalah dikatakan familiaris. Nah, family itu adalah keluarga. Jadi jangan bingung kalau seandainya ditanya, "Oh, dokumen tentang keluarga itu ada di mana ya?" Oh, itu ada di dokumen Familiaris Consortio. Nah, sedangkan syarat sah dalam perkawinan Katolik dalam kitab hukum kanonik yaitu pria berumur 16 tahun. Diingat, prianya 16 tahun dan wanitanya berumur 14 tahun. Nah, jika nih ada yang menikah umurnya lebih dari, yang cowok lebih dari 16 dan yang cewek lebih dari 15, bagaimana, Bu? Ya boleh. Nah, itu adalah standarnya. Standarnya itu adalah 16 dan 14. 16 bagi pria dan wanita 14. Kalau di bawah itu, di bawah umur 16 dan 14, itu tidak boleh. Di dalam gereja Katolik itu tidak sah. Nah, atau biasanya kalau dari Roma sendiri tidak diizinkan. Nah, jadi pernikahannya ditunda dulu. Nanti kalau umurnya sudah lebih dari 16 tahun dan 14 tahun, baru boleh menikah. Nah, ada 2 jenis perkawinan campur. Nah, di gereja Katolik itu juga ada perkawinan campur. Yang pertama itu adalah campur beda gereja, dan yang kedua itu adalah perkawinan campur beda agama. Beda loh ya, beda gereja yang satunya dan yang satunya beda agama. Kalau beda gereja itu adalah seorang baptis Katolik menikah dengan seorang baptis non-Katolik.
Nah, kalau di kita itu yang baptis non Katolik itu adalah Kristen Protestan. Nah, kita gerejanya beda. Jadi seorang baptis Katolik menikah dengan seorang baptis non Katolik. Nah, itu adalah biasanya Kristen Protestan. Itu dinamakan perkawinan campur beda gereja. Nah, sedangkan perkawinan campur beda agama itu adalah seorang dibaptis Katolik menikah dengan seorang yang tidak dibaptis Katolik. Contohnya, Katolik menikah dengan Islam, Katolik menikah dengan Hindu, Katolik menikah dengan Buddha, Katolik menikah dengan Konghucu. Itu adalah dinamakan perkawinan campur beda agama. Nah, karena agamanya beda. Gitu. Diingat ya. Jadi kalau beda gereja tadi adalah Kristen dan Katolik, sedangkan perkawinan campur beda agama itu adalah Katolik dengan agama Hindu, Buddha, kemudian Islam, Konghucu, itu ya. Nah, itu adalah bedanya perkawinan campur. Nah, kemudian ada kesepakatan perkawinan yang sering disebut dengan konsensus. Jadi jangan bingung, kalau konsensus itu apa sih? Konsensus itu adalah kesepakatan perkawinan. Biasanya kata-kata itu dipakai dalam gereja Katolik. Nah, konsensus itu adalah kesepakatan perkawinan. Nah, dalam gereja Katolik juga itu ada 12 halangan perkawinan dalam kitab hukum kanonik. Nah, yang pertama tadi saya sudah jelaskan, belum mencapai umur. Nah, itu nggak sah, belum bisa. Kemudian impotensi yang kedua. Nah, impotensi adalah ketidakmampuan untuk melakukan hubungan seksual suami istri. Itu juga tidak sah. Nah, kemudian ligamen atau ikatan perkawinan terdahulu. Jadi pasangannya itu udah pernah menikah, kemudian cerai, kemudian mau nikah Katolik, itu nggak bisa. Nah, kecuali kalau pasangannya itu meninggal, kemudian mau menikah lagi, itu boleh. Tapi kalau cerai dan yang menceraikan bukan Tuhan atau bukan Allah, itu tidak bisa. Nah, itu. Kemudian perkawinan beda agama. Nah, perkawinan beda agama ini adalah sebenarnya kita tidak bisa atau tidak boleh. Tapi oleh gereja kemudian mereka memberikan dispensasi. Nah, itu tadi dengan adanya perkawinan campur itu tadi. Nah, kemudian yang kelima itu adalah tabisan suci. Nah, Romo, uskup, paus itu tidak bisa. Kecuali kalau mereka keluar kemudian menikah, itu baru dikatakan sah. Itu. Tapi kalau mereka masih menjadi seorang imam kemudian menikah, itu tidak bisa, tidak boleh. Nah, itu tidak sah. Nah, itu adalah halangan perkawinan. Kemudian adalah yang keenam adalah kaum kemurnian, publik dan kekal. Nah, jadi yang menerima kaul kemurnian adalah suster bruder. Hampir sama dengan Romo tadi atau imam tadi, bahwa suster bruder itu juga tidak boleh menerima sakramen perkawinan kecuali mereka sudah keluar baru kemudian mereka menikah. Kalau pada waktu mereka menjadi itu tidak boleh. Nah, itu. Kemudian yang ketujuh ada penculikan. Nah, kamu nih pamannya pengen nikah sama orang itu, kemudian kamu culik nih orang itu. Nah, atau pasanganmu tuh kamu culik. Nah, padahal dia nggak suka sama kamu, nggak cinta sama kamu. Nah, itu juga nggak sah. Nah, biasanya Romo juga nggak mau menikahkan kalau karena terpaksa atau penculikan. Nah, itu. Kemudian pembunuhan teman perkawinan. Wah, ini kejam banget. Nah, gara-gara pengen nikah lagi, kemudian membunuh pasangannya dan agar dia bisa menikah kembali. Nah, itu juga tidak sah. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah hubungan darah antara adik kakak. Nah, saya nih, paman nih, contohnya saya nikah sama kakak saya, atau saya nikah sama adik saya. Nah, itu tidak bisa, tidak sah di dalam gereja. Nah, nggak boleh. Nah, itu ya. Terus kemudian hubungan semenda itu adalah sepupu, menikah dengan sesama sepupu. Nah, yang ke-11 adalah kelayakan publik. Nah, kelayakan publik muncul dari perkawinan yang tidak sah.
termasuk dalam kumpul kebo. Nah, jadi paman ini dia melakukan kumpul kebo. Nah, itu juga tidak sah. Nah, kemudian hubungan yang terakhir itu adalah halangan pernikahan itu adalah hubungan adopsi. Nah, hubungan adopsi ini adalah pamane, contohnya kamu ketika berkeluarga kemudian mengadopsi anak karena kamu tidak punya anak. Kemudian karena istrimu meninggal, kemudian kamu pengen menikah sama anak adopsimu itu tadi, itu juga tidak sah. Itu tidak diizinkan oleh gereja. Itu ya. Nah, ini tentunya kalian pernah mendengar Yusuf, Maria, dan Yosef. Siapa sih yang nggak tahu? Nah, tokoh yang terkenal dalam orang Katolik. Nah, mereka ini adalah sebuah contoh keluarga kudus Nazaret. Nah, jadi yang dimaksud dengan keluarga kudus Nazaret itu adalah Yusuf, Maria, dan Yosef. Nah, makna perkawinan dalam hukum kanonik terdapat dalam Kanon 1055. Nah, jadi kalau makna perkawinan nanti kalian bisa lihat di Kanon 1055 dalam kitab hukum kanonik itu ya. Nah, sakramen dalam hidup berkeluarga pada dasarnya bersifat misioner. Nah, misioner itu yang mempunyai arti bahwa keluarga Katolik harus bisa menjadi terang, garam, dan ragi bagi masyarakat. Nah, jadi kita itu harus bisa menjadi terang, garam, ragi bagi masyarakat. Nah, di masyarakat aja ketika lewat ketemu tetangganya diam saja. Nah, itu apakah bisa menjadi garam, ragi, dan terang bagi masyarakat? Tentunya tidak. Kalian bisa menjawab sendiri. Nah, kalian punya mulut. Nah, saya punya mulut. Ketika kita lewat atau bertemu dengan tetangga kita, sapalah mereka. Nah, itu adalah yang baik. Tentunya kalian juga tahu kan, yang baik itu yang mana, yang tidak itu yang mana. Jadi nanti ketika sudah berkeluarga, kalau seandainya kamu mempunyai pasanganmu itu adalah tipe orang yang cuek, kamu bisa menasehatinya atau memberi saran kepadanya. Nah, sehingga keluargamu itu nanti bisa disebut menjadi terang, garam, dan ragi bagi masyarakat. Nah, pelajaran kita sampai situ dulu, yaitu tentang perkawinan dalam tradisi Katolik. Nanti ada tugas. Nah, tugasnya ini: rangkumlah materi yang telah kalian dapat tadi ke dalam buku tulismu sebagai bahan catatan. Nah, catatan tema tentang perkawinan dalam tradisi Katolik. Jadi tugasmu nanti mencatat itu tadi, mencatat materi yang telah saya berikan tadi. Nanti kalau seandainya ada yang kurang jelas, silahkan bertanya kepada saya. Itu ya. Terserah kalian mau lewat WA atau mungkin mau di classroom langsung. Itu ya. Nah, mari kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Semoga apa yang kami pelajari tadi bisa berguna bagi kami dan bisa berguna bagi gereja-Mu. Semua doa ini ya Bapa kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, materi kita sampai situ ya. Silahkan belajar kembali untuk materi-materi yang telah saya berikan. Oke, selamat siang.